Gua nggak bisa untuk berpura-pura gembira, teman-teman. Berpura-pura untuk seneng sore ini. Apalagi setelah buka puasa tuh bukan nambah energi tapi lemes karena lihat pertandingan antara Australia dengan Indonesia, kita dibantai 5-1. Ekspektasi sudah tinggi, banyak pemain-pemain diaspora baru, bukannya semakin kuat. Ya banyak sekali sesuatu hal yang tidak kita ketahui, teman-teman. Mungkin salah strategi atau momentumnya itu kehilangan momentum, yang pada akhirnya kita dihukum dengan kekalahan telak. Ini di luar ekspektasi, benar-benar 5-1, teman-teman. Masih bagus kita tahan imbang Australia kemarin itu 1-1, 0-0 ya di GBK, tapi malah dibantai. Ya wajar, supporter itu kecewa, marah itu wajar. Saya pun tidak bisa menyembunyikan kekecewaan gua, teman-teman. Marah banget, kecewa banget. Ya ini apa adanya, bukan dibuat-buat. Kecewa banget, ya Allah. Semoga dengan berjalannya waktu 5 hari ke depan kita bisa mengobati kekecewaan tersebut dengan kita meraih kemenangan melawan Bahrain, teman-teman. Jujur hari ini gue kecewa banget. Mungkin perasaan gue sama seperti kalian juga. Gak bisa kita tutupin, senang itu gak bisa. Ya memang kita kalah. Sampai-sampai di stadion Sydney di Australia itu menggema pekikan STY. Sintayong. Sananta itu. Sintayong di stadion. Mungkin jadi kangen Sintayong. Ove, fans kecewa berat. Jelas, masalah kendala bahasa. Kamu bilang masalah kendala bahasa. Oke, udah dikasih Patrick Kluivert ya. Wong Belanda iso bahasa Inggris, semuanya bisa bahasa ini, udah bisa mengerti. Kurang apa? Apa kupingnya iki apa? Mbak Sutio dengan orang Korea masih dibantu dengan JJ penerjemah. Tapi bisa mengaplikasikan beberapa kayak gini. Hei, wes lungo. Berisik. Emosi. Wih, berkate, aja bal-balan ae, buka barang. Delok kalau skore. 5-1. Kaya kalu mangan ngene iki. Wis apik-apik pelatih Sintayong. Pak Erick Thohir malah nekakno Patrick kampret. Ngerti ya Pak Erick Thohir. Patrick kampret iki ning negarane kono dadi tukang parkir iki lho. Ning kene kok dadi pelatih timnas Indonesia. Ra masuk, ra buka-bukonan iki, ra koluman. Ngono ya matur suwun. Patrick Kluivert, apa belum selesai babak pertama udah 3-0 ha? Ada aja, udah paling bener main di bikini bottom aja jadi temannya Sepong, malah ngelatih bola. Bikini bottom. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Indonesia 5-1. Kau lihat nih, gas. Harus Sintayong ya, meski disalahkan makan no ya Patrick Kluivert, diketawain no sama Sintayong ya. Astaga cok, Patrick ya, sorry tuh saya nih, gua lebih demen lihat Jay Itjes sama Rizky Ridho ya dibanding Mes. Aduh nggak ada koneknya cowok sama Jay. Terus ya buat Bang Patrick, itu posisinya Dean cobalah isi sama Verdong ya, biar ada nyerangnya dikit. Itu lagi Bang Patrick, kok itu Nathan Choaon gak pernah main tiba-tiba jadi starter? Kan ada Ivar, kan ada Pulpesi ya, nggak apa-apa lah main sekali-kali tuh. Duetin sama Tom Haye ya. Indonesia kalah ya, Kiki. Gimana? Saya juga pusing. Kita buru-buru datengin Pelupesi, cuman yang dimainin Nathan Con. Terus defense-nya kayaknya ngedown total.
Gue nggak ngerti, gue nggak begitu paham instruksinya, gue bisa salah di situ. Lo mau bilang ini game pertama atau gimana? Cuman nggak 5-1 juga bos. Capek. Kita ini road to World Cup, lo nggak? Nih harusnya World Cup. Gue tunggu lawan Bahrain bener lo. Ya, kurang ajar. Berbukalah dengan yang manis-manis. Makan tuh total football. Serang terus. Itu masih mending 90 menit. Kalau mainnya 120 menit nih bisa lebih. Cuek emang. STY assalamualaikum, lu waalaikumsalam. Indonesia kalah 5-1 nih. Ya beginilah kira-kira gambaran atau kondisi atau dampak ganti pelatih di tengah-tengah kualifikasi. Mana ganti pelatihnya pelatih mediocre lagi. Ya hasilnya begini nih. Sebenarnya kalau dilihat dari statistik pertandingan lawan Australia ini, Indonesia nggak jelek-jelek banget. Bahkan penguasaan bola Indonesia lebih unggul 60% dibanding Australia. 40%. Tapi total juga kebobolannya. Tapi kalau kita mau berandai-andai, berangan-angan, mungkin kalau penaltinya Kevin Dix masuk beda cerita. Tapi momentumnya. Tapi faktanya, nyatanya ya beginilah hasilnya. Indonesia terpuruk ada di posisi hampir paling bawah. Makanya besok-besok kalau mau rekrut Patrick, SpongeBob-nya bawa, Sandy-nya bawa, Planktonnya juga bawa, Tuan Crab jangan lupa. Inilah klasemen sementara grup C setelah timnas Indonesia terbantai atas Australia hari ini dengan skor akhir 5-1. Ya, kalau kita lihat timnas Indonesia harus rela turun ke peringkat 5 klasemen sementara dikarenakan kalah agregat gol dengan Arab Saudi dan Bahrain. Dan kira-kira ada yang bisa mengartikan ekspresi wajah Coach Shin nggak ya dengan ekspresi wajah JJ? Tapi intinya dari Coach Shin kita belajar bahwasanya tak perlu kata-kata, yang penting itu adalah bukti nyata. Bisa-bisanya kita berhasil menahan Australia imbang di GBK, malah kebantai di Sydney dengan 5-1. Ya, dengan hasil ini artinya target realistis untuk timnas Indonesia adalah lolos ke babak berikutnya guys, dengan mengincar peringkat 3 atau peringkat keempat. Karena kalau kita lihat sebenarnya poin Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, termasuk timnas Indonesia itu sama semua guys. Timnas Indonesia wajib menang dalam 2 laga terakhir, dan wajib mendapatkan 6 poin jika ingin finish di peringkat 3 atau peringkat keempat klasemen akhir grup C. Aduh, masih nggak nyangka, serius. Aduh. Oke, kalau menurut kalian gimana guys melihat klasemen sementara di mana timnas Indonesia harus puas berada di peringkat kelima? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sebelum kamu datang, tadi Indonesia dapat penalti hampir menang. Kamu datang langsung kalah 3-0. Kamu sebenarnya ngedukung mana? Hah? Kamu sebenarnya ngedukung mana? Aku puasa loh, gak boleh marah-marah kayak gitu loh bang. Sebenarnya kamu dukung Indonesia apa Australia? Apa jangan-jangan kamu dukung Pakistan? Sorry ya, aku mah pure Indonesia. 100% murni loh. Ya, tapi kenapa setiap kamu nonton mau Persib mau Indonesia tetap kalah? Persib mah kemarin menang ya, kagak ada lawannya. Kalah. Kemarin kamu nonton jadi tiba-tiba kalah lawan. Ada kalah sih, nama ngomong sembarangan dibilang gak kalah ya gak kalah. Apa sih pembawa sial? Tayo pembawa sial ya. Mana yang bawa sial belum mandi? Ya sial. Sial mah gitu-gitu wae, bro. Parah anjing. Indonesia ulah dilala juata gara-gara ieu juga namanya deui. Karena menang Indonesia. Lah anjing tainya menang Indonesia. Waduh. Pakistannya, ente Indonesia, Australianya, Indonesia. Oh Indonesia. Sebenarnya salut teman-teman, salut buat supporter kita yang sudah bela-belain bela timnas di Australia, heboh banget kayak gitu. Ini sebelum pertandingan teman-teman ya, walaupun pada akhirnya kita kalah. Salut buat mereka, salut, terima kasih sudah memberi support yang luar biasa terhadap timnas kita. Dimanapun berada, selalu memberi support yang terbaik kepada timnas kita. Ini sebelum pertandingan teman-teman ya.
Semangat, 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 semangat. Hey, traitor! Itu tadi supporter kita teman-teman di Sydney sebelum pertandingan ya lawan Australia, sebelum pada akhirnya kita kalah 5-1. Kecewa teman-teman, kecewa banget. Tetapi ini Garuda, bangkitlah, bangkitlah, tumbuhkan semangat lagi, semangat kita semua. Pertandingan ini ya jujur sama seperti kalian semua, gua kecewa banget. Curahkan kekecewaan hari ini teman-teman, curahkan. Tetapi timnas ya tetap timnas yang selalu di hati kita semua. Kita berharap pertandingan berikutnya lawan Bahrain, lawan Cina, kita meraih hal yang sangat positif ya. Meraih hal yang positif dan bisa mengobati kekalahan kita terhadap timnas Australia teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana ekspresi kalian? Bagaimana unek-unek kalian? Silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Bravo timnas Indonesia.